Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi pengembangan kurikulum, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, serta teman-teman yang sudah menonton video ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelas 4 Pak IC, NIM 22121177. Saya akan menjelaskan tentang landasan iptek dan landasan organisatoris. Landasan iptek adalah pengertian tentang ilmu atau teknologi. Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penalaran, fakta, intuisi, dan wahyu. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Landasan ilmiah dan teknologis adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara seperti dari fakta, penalaran, intuisi, serta wahyu. Landasan dan teknologi ini berkaitan dengan iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Iptek akan selalu melekat dengan proses pendidikan. Berikut beberapa hal yang melatar belakangi dijadikannya iptek sebagai landasan kurikulum. Yang pertama, kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Yang kedua, pendidikan merupakan supaya menyiapkan peserta didik menghadapi masa depan. Yang ketiga, perubahan masyarakat dan iptek yang semakin pesat. Tujuan dijadikannya iptek sebagai landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, membuat pelajar-pelajar di negeri dapat bersaing dan mengejar ketertinggalan dari pelajar di negeri maju tanpa perlu kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Yang kedua, membekali dan mengarahkan peserta didik di jenjang pendidikan dasar guna menuju masyarakat atau teknologi, yaitu bercirikan mampu mengenal, mampu mengerti, mampu memilih, mampu menggunakan, mampu memelihara, mampu memperbaiki, mampu menilai, serta mampu menghasilkan produk sederhana, peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga, memperkuat kurikulum yang dihasilkan. Yang keempat, mengembangkan dan melahirkan iptek untuk lebih memajukan peradaban manusia. Selanjutnya, landasan organisatoris. Landasan organisatoris adalah salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum. Adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Pelandasan kurikulum dengan organisasi merupakan pola dan desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Landasan organisatoris ialah sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, suatu prinsip yang berkenaan dengan organisasi bahan pelajaran yang disajikan atau ringkasan. Landasan organisatoris mengenai bentuk,
penyajian bahan pelajaran yakni organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai-nilai budaya, sosial, aspek peserta didik dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, serta apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bentuk Broadfield, hubungan diusahakan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Adapun jenis organisasi kurikulum sebagaimana dikemukakan oleh Nasution yang mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran, yakni meliputi juga kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah dan kurikulum mata pelajaran yang gabungan. Yang kedua, kurikulum terpadu, yakni meliputi juga kurikulum inti dan kurikulum pengalaman. Menetapkan struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara unit-unit organisasi. Contoh landasan organisatoris adalah pembagian divisi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.